Sekarang kita hidupkan mesin airnya, mesin pompa airnya. Nah, kalian lihat kan? Ini adalah pompa air. Ya, ini mama lagi basah-basah. Barusan membersihkan pipa sistem DFT untuk kangkung mama karena ingin mempersiapkan untuk semaian yang baru ya, sudah siap untuk dimasukkan ke dalam pipa. Untuk lebih jelasnya lagi, mama akan memberikan sedikit video tentang bagaimana sistem DFT mama ya. Nah, sebelum mama perlihatkan bagaimana sistem pipa DFT mama di kebun, mama ingin memperlihatkan kepada kalian di papan tulisnya Paul bagaimana sistem DFT itu bekerja ya. Di sini bisa kalian lihat mama mencontohkan, ini ada dua pipa ya. Ini ada pipa satu, pipa kedua, dan ini adalah contoh tanaman. Dan ini adalah selang atau pipa air. Ada dua pipa air. Pipa air yang turun ke bawah, pipa air yang turun ke atas. Dan ini adalah kotak air atau tandon air. Dan yang ini itu adalah mesin air ya. Dan yang berwarna biru ini, semoga kelihatan ya birunya, ini air. Jadi cara kerja DFT itu, ini pompa air memompakan air ini naik ke atas, airnya mengalir ke atas dan kita masukkan ke pipa pertama ya. Dari pipa pertama dia mengalir ke pipa kedua, airnya mengalir lagi ke pipa dan airnya mengalir lagi balik ke tandon air. Jadi sirkulasinya berputar begini ya. Pompanya dihidupkan terus. Kalau mama dihidupkan selama siang aja, malamnya dimatikan. Nah, kelebihan DFT system yang mama suka itu terletak di pipa, bentuk pipanya ini. Di pipanya ini kan lurus nih, tapi di ujungnya ini pipanya berbentuk mencurut moncong begini. Di sini juga ya, di sini juga. Nah, airnya yang masuk ke sini dia akan pertama kali mengendap di bagian ini. Mereka akan tertampung pertama kali di bagian ini. Jadi kalau air yang di sini sudah penuh, nih, maka air selanjutnya akan mengalir ke bawah ke sini. Dan di sini juga air di bagian bawah ini juga pertama kali penuh dulu. Setelah level airnya sudah mencapai di titik ini, di sini titik ini, ya, seperti kalian kelihatan. Jadi airnya mengalir ke bawah. Sini lagi. Kenapa mama suka lagi DFT sistem ini? Kalau lampunya atau pompa airnya mama matikan, airnya masih tersisa di dalam pipa ini dan ini ya. Endapan airnya atau genangan airnya itu masih tersisa di pompa. Terkadang kalau mama lupa satu hari, jadi airnya masih ada di sini. Airnya nggak mengalir ke bawah, masih ada tersisa genangan di sini. Berbeda dengan sistem DFT. Berbeda dengan sistem NFT. Kalau sistem NFT, pipanya ini tidak mengerucut di sini. Pipanya langsung aja sampai ke bawah, ibaratnya begini. Jadi pipa ke bawahnya begini, pipa ke bawahnya begini. Jadi air yang mengalir langsung semuanya turun. Jadi tidak tersisa lagi air di dalam pipa kalau kita matikan listriknya atau matikan pompa airnya ya. Nah, mama harap kalian mengerti bagaimana cara sistem kerja dari hidroponik sistem DFT. Ya, ini pompa
mengalirkan air ke atas, terus air dari atas turun ke bawah, balik lagi ke tempat tandon air ya. Dan air menggenang dulu di sini. Karena bentuk pipanya kita tambah begini ya, mengerucut begini. So, semoga teman-teman semuanya mengerti ya yang Mama maksud sistem DFT itu seperti apa. Sekarang kita langsung saja Mama memperlihatkan bagaimana pipa kangkung Mama yang ada di kebun. Ayo ikutin. Nah, ini penampakan dari pipa hidroponik Mama sistem DFT ya. Kalian lihat kan? Di sini ada 4 pipa. Pipa ke-1, kedua, ketiga, dan keempat. Yang ini ya. Dan yang pertama itu adalah ini tandon airnya. Tandon air ini Mama buat dari busa ya, busa gabus itu yang begini. Kenapa? Karena kalau musim panas mereka ini bisa membuat air di dalam tandon ini tidak begitu panas ya. Karena ini jadi dia keep dingin air di dalamnya, walaupun nggak begitu dingin kalau di luarnya ini sekitar 35 derajat Celcius, tapi airnya tidak terlalu panas. Di dalam kotak air ini, tandon ini, buka ya. Nah, di dalamnya ini ada pompa air. Ini pompa airnya ya, kelihatan kan? Dah, ini pompa airnya. Ini ada 2 pipa ya yang Mama masukkan ke lubang ini. Pipa pertama yang ini adalah pipa yang dipasang pompa air. Air mengalir ke atas ini, ke sini ya, terus naik ke atas ini. Ini jadi airnya keluar masuk ke pipa ini ya. Airnya masuk ke pipa pertama. Airnya masuk ke pipa pertama. Setelah itu airnya mengalir ke dalam ini, pipa pertama. Terus mereka mengalir turun ke pipa kedua. Ini kan. Terus mengalir lagi ke sini. Terus dari pipa kedua turun lagi ke pipa ketiga, terus mengalir lagi, turun lagi ke sana sampai pipa yang terakhir di sini ya. Mereka turun lagi airnya ke dalam tandon bak air. Begitu sistemnya. Dan kelebihan sistem DFT itu airnya masih tergenang di sini. Kalau misalnya Mama matikan listrik, airnya kan otomatis nggak jalan ya, tetapi mereka masih menggenang sebatas di sini. Jadi kalaupun sampai 2 hari, kalau tanamannya masih kecil, airnya masih tergenang di dalam pipa. Apalagi kalau di Indonesia ya, kalau mati lampu, jadi pipanya di sini nggak kosong, air nutrisinya masih ada di dalam pipa. Sekarang kita coba hidupkan listriknya ya, mesinnya. Kita hidupkan mesin airnya, mesin pompa airnya. So, sekarang kita lihat. Ini mesin air, pompa air ya. Memompa air ke atas, terus masuk ke dalam
pipa yang ini kita cek ya. Tuh kan, Mama memang setting airnya nggak begitu deras. Nih, kelihatan nggak sih? Jadi airnya terisi di dalam ini. Nanti kalau yang bagian ininya sudah air di sini sudah lumayan penuh, ketika mencapai lubang yang di dalam ini, jadi airnya akan turun ke pipa kedua. Gedekan lagi lah sedikit biar airnya cepat ngalir. Ya. Sekarang airnya lebih cepat ya mengalirnya. Sekarang semoga kalian paham sistem dari DFT untuk hidroponik. Pompa air di bawah mengalirkan lagi air ke pipa paling atas. Terus dia setelah mencapai level begini di sini, ya, nanti airnya akan mengalir berputar ke pipa kedua, pipa ketiga, pipa keempat, sampai di sini airnya mengalir kembali ke tandon air. Begitu. Semoga kalian paham ya. Sekarang airnya sudah masuk. Air sudah masuk dari sini. Kita lihat dari pipa pertama ke pipa kedua, ini airnya sudah mengalir. Kelihatan kan? Gelap sekali ya. Kita buka aja lah ini. Nih, air mengalir dari pipa pertama ini ya. Tapi Mama pakai pipa kecil, dialirkan ke pipa kedua ini. Mungkin karena gelap jadi nggak bisa lihat airnya ya. Dan ini pipa kedua sudah terisi air, pipa ketiga dan pipa keempat baru sedikit terisi air. Kalian lihat kan, ini adalah pompa air yang memompakan air ke atas, terus airnya berputar turun lagi dengan melalui pipa kedua turun ke bawah. Jadi sirkulasinya memang berputar begitu ya.